Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 5 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Kita diingatkan supaya selalu bisa menjadi penyelamat bagi mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Engkau tidak hanya mengajar tentang kasih kepada manusia, tetapi Engkau sendiri adalah kasih itu yang selalu dialami oleh manusia. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami agar kata dan perbuatan kami selalu sejalan, sehingga banyak orang merasakan kehadiran-Mu di dalam diri kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menjadi penyelamat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan itu sungguh baik. Kasih-Nya tidak terbatas pada mata dan perasaan, melainkan keluar dari diri-Nya sampai pada mereka yang dikasihi-Nya. Dan yang dikasihi-Nya turut merasakannya. Kasih-Nya ibarat peluru cinta yang ditembak dan menembusi tubuh dari yang dicintai, dan yang dicintai merasakan getaran kasih yang mendatangkan kekuatan bagi dirinya. Injil hari ini katakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebelum Yesus Kristus ekspresikan rasa belas kasih-Nya, pertama-tama ia mau melihat reaksi para murid-Nya. Apakah mereka turut merasakan apa yang ia rasakan? Rupanya mereka juga rasakan. Karena itu, para murid datang mendekati Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar." Dari pernyataan ini kita bisa mengetahui disposisi batin dari para murid. Mereka prihatin
tetapi tidak merasa bertanggung jawab akan kehidupan orang yang datang mendengarkan Yesus. Sebagai guru dan penyelamat, Yesus Kristus menantang mereka. Ia pelan-pelan menanamkan sikap empati mereka merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yesus menghendaki agar para muridnya memiliki sifat lemah lembut, belas kasihan, dan cepat tergerak untuk membantu orang yang menderita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hakikat menjadi pengikut Kristus adalah menjadi Kristus untuk orang lain, menjadi penyelamat untuk sesama yang menderita. Sebagai penyelamat, Yesus katakan kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Satu perintah yang harus dijalankan. Bagi para pengikut Yesus Kristus, memberi pertolongan kepada yang menderita adalah satu kewajiban iman, bukan satu tawaran, membantu atau tidak membantu. Sewaktu Yesus memerintahkan para murid untuk memberi makan kepada orang banyak, mereka langsung mengeluh. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kalau kita amati tingkah laku Yesus dan para murid, ada berapa perbedaan? Yesus Kristus sangat prihatin dan murah hati terhadap orang banyak, orang yang terlantar. Sementara para murid tidak. Yesus Kristus sama sekali tidak memperhitungkan jumlah orang yang hadir. Pusat perhatiannya adalah pada keadaan orang yang menderita, kelaparan, dan keterlantaran. Sementara para murid sangat memperhitungkan jumlah orang yang harus dilayani. Yesus tidak memikirkan bagaimana harus mendapatkan makanan dan memberi makanan kepada yang menderita. Yang dipikirkannya adalah orang yang menderita harus diberi makan. Sementara para murid berpikir bagaimana harus mencari makanan dan apakah uang cukup untuk membeli makan untuk jumlah yang begitu banyak. Yesus tidak melihat orang banyak sebagai masalah. Sebaliknya, sebagai satu kesempatan emas untuk membagi kasih dan kemurahan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara para murid melihat jumlah sebagai masalah. Yesus Kristus percaya bahwa sumber segalanya ada dalam tangan Tuhan. Ia akan mengadakan mukjizat. Sementara para muridnya tidak melihat kealahan Kristus yang selalu bisa mengadakan mukjizat kapan dan dalam situasi apa saja. Bagi Yesus membagi kasih berarti menanamkan kasih yang akan membuahkan kasih itu sendiri. Itu berarti pemberian kepada orang yang membutuhkan bukan suatu kehilangan, tetapi investasi yang akan mendatangkan hasil berlimpah ganda. Sementara para murid mengosongkan dompet berarti satu kehilangan yang mendatangkan kecemasan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah para murid Kristus. Sebagai murid Kristus, marilah kita bertanya diri, apakah sifat Kristus sudah menjiwai semangat kita? Apakah kita cepat-cepat merasa kasihan dan wujudkan rasa belas kasihan itu lewat perbuatan konkret? Apakah kita selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu mengadakan mukjizat dalam hidup kita? Atau kita masih memiliki sifat-sifat dari para murid seperti yang dilukiskan dalam Injil hari ini? Kita berdoa semoga sifat Kristus bertumbuh kuat dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa menjadi Kristus dan penyelamat untuk sesama kita yang sangat membutuhkan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.